ba'du, hadratil kurama wal fudala, para alim, para ulama yang sangat kami hormati, seluruh jajaran pengurus takmir Masjid Agung Bangkalan, yang kami hormati seluruh jamaah Masjid Agung Bangkalan, baik dari kaum bapak maupun ibu. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 20 Ramadan 1447 Hijriah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sampai hari ini Allah masih memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Dan pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-20. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan ibadah Ramadan tahun ini, dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengikuti Ramadan yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas petunjuk dan bimbingan beliaulah kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Bangkalan yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi yang berjudul penyakit hati dan penawarnya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, ingatlah, tahukah Anda bahwa di dalam jasad, di dalam tubuh ini ada segumpal darah. Idza saluhat, jika segumpal darah itu baik, saluhal jasadu kullu, maka seluruh jasad tubuh ini akan menjadi baik. Wa idza fasadat, tetapi kalau darah, segumpal darah itu jelek, fasadal jasadu kullu, maka seluruh tubuh kita juga akan menjadi jelek. Ala wahiyal qalbu, tahukah Anda bahwa segumpal darah itu adalah al-qalbu, hati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah menyampaikan itu dari ketika beliau jauh dari ilmu kedokteran. Dalam artian, karena al-qalbu di dalam hadis itu ada yang mengartikan bahwa qalbu itu adalah jantung. Dan katanya Al-Ghazali, al-qalbu lahu maknayan. Dalam kitab Ihya dikatakan bahwa kata qalbun di situ itu mempunyai dua makna. Makna zahir dan makna batin. Makna zahir dalam artian diartikan jantung, bahwa jantung merupakan inti dari tubuh kita. Ketika jantung kita baik, maka seluruh anggota tubuh kita akan menjadi baik. Tetapi kalau jantung kita sudah tidak sehat, sudah tidak baik, maka itu pertanda tubuh kita juga tidak akan baik-baik saja. Dan juga ada makna batin, dalam artian qalbu yang diartikan dengan Nabi, yaitu makna batin bahwa hati kita ini menjadi kendali dalam amaliyah
perilaku keseharian kita. Kalau hati kita ini bersih tanpa noda, maka insya Allah perilaku keseharian kita akan menjadi baik. Tetapi kalau hati kita ini ada noda-noda, ada titik satu noda saja, maka hati kita, perbuatan kita akan menjadi tidak baik karena kendali kehidupan perilaku kita ada di dalam hati tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu maka itulah pentingnya bagi kita untuk memperhatikan kebersihan hati kita agar kita diberi keselamatan dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu la yanfa'u malun wala banun, harta dan anak-anak kita tidak ada fungsinya, tidak ada faedahnya kita membanggakan harta kita yang kita tumpuk-tumpuk, kita membanggakan anak kita yang berpangkat. La yanfa'u malun wala banun, kata Allah, tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah, menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tanpa noda. Itulah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kenapa kita penting untuk memperhatikan hati dan penyakit-penyakitnya. Tentu kita akan susah, kita akan sulit. Siapa yang bisa menjaga kebersihan hatinya ini? Sangat susah dan sangat sulit bagi kita untuk bisa menjaganya. Oleh karenanya maka ada kisah dalam sahabat Nabi itu, ada seorang sahabat Ansor yang dikatakan oleh Nabi sebagai penghuni surga. Dalam hadis yang panjang itu Rasulullah menyampaikan, yatlu alaikum min ahlil jannah, rajulun min ahlil jannah, akan muncul di hadapan kalian seorang ahli penghuni surga, yang ternyata adalah seorang sahabat Ansor yang ketika diteliti ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr. Dia meneliti kenapa dia dikatakan sebagai penghuni surga. Ceritanya panjang, tetapi intinya bahwa ternyata menurut Abdullah bin Amr, penelitiannya, ibadahnya biasa-biasa saja, kesehariannya tidak ada yang aneh, sehingga Abdullah bin Amr putus asa. Tidak ada yang aneh dari orang tua ini, sehingga beliau pulang. Dalam penelitiannya 3 hari lalu orang tua itu memanggil, hai anak muda, ibadahku memang seperti yang kau saksikan, tidak ada kelebihan dan tidak ada yang saya tutup-tutupi, tetapi aku tidak pernah mempunyai ghisun ala ahadil muslimin, sedikit pun aku tidak punya perasaan iri, tidak pernah perasaan hasud kepada kaum muslimin yang lain. Itulah yang katanya Abdullah bin Amr, inilah bapak tua yang menyebabkan Anda diklaim oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ini kadang penyakit hatinya banyak. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Ini memang ayatnya sebenarnya terkait dengan orang munafik, tetapi kita juga bisa memperhatikan bahwa fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit, tetapi mereka tidak sadar kalau dalam hatinya itu ada penyakit, tidak merasa. Fazadahumullahu maradan, karena tidak merasa maka Allah menambah bertumpuk-tumpuk penyakit-penyakit yang lain. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih sesuai dengan kebohongannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di antara penyakit hati itu, kalau kita lihat dalam kitab-kitab itu, penyakit hati itu banyak sekali. Tetapi kita runtun aja dari yang beberapa saja yang keseharian kita, yang sering kita hadapi. Di antaranya adalah level yang paling ringan itu adalah sum'ah. Sum'ah ini adalah memperdengarkan tentang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain dengan tujuan agar kita mendapatkan pujian. Kita beramal sebenarnya sudah rahasia, kita sudah baik. Amal rahasia itu adalah amal yang paling baik. Ramadan ini adalah amal rahasia yang kita berpuasa, tidak ada seorang pun yang bisa mengenali bahwa kita sedang puasa atau tidak. Itu amal rahasia. Itu adalah amal yang baik, tetapi kadangkala kita ini sum'ah, kita ini menceritakan kepada orang lain. Kalau kita ini berbuat begini, begitu, kebaikan kita diceritakan kepada orang lain. Saya kemarin bersedekah sekian juta kepada ini. Saya kalau tiap malam saya tahajud. Saya kalau tidak ada orang, semua diceritakan. Ini adalah penyakit hati yang berupa sum'ah, kata para ulama. Apa itu? Memperdengarkan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan kepada orang lain dengan tujuan kita mendapatkan pujian. Ini biasanya naik menjadi ujub. Menjadi ujub setelah mendapatkan pujian. Kau memang hebat. Kau luar biasa, kau berbeda dengan yang lain. Ini ujub, bangga dengan pujian orang tersebut. Ini sudah naik levelnya menjadi ujub. Dia sudah mulai bangga dengan pujian orang lain, dengan kebaikan yang dipuji oleh orang lain. Ujub ini akan naik levelnya menjadi kibr, menjadi takabur, sombong. Saya lebih baik daripada orang-orang lain. Nah, ini sudah mulai naik, kibr, tidak merasa. Padahal kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada secuil dari sombong tersebut. Karena sombong itu hanya dimiliki oleh Allah. Karena sombong itulah juga iblis diusir dari surga. Jadi ini naik levelnya menjadi sombong. Saya yang terbaik di kampung ini. Siapa yang punya ilmu lebih tinggi dari saya? Siapa yang lebih kaya dari saya? Siapa yang melebihi saya ibadahnya? Tidak ada. Nah, ini sudah merasa kibr, merasa punya tiket untuk masuk surga, merasa dirinya nanti akan selamat dari siksa Allah. Ini juga masuk bagian dari ujub dan kibr tadi. Merasa bangga dan merasa sombong bahwa dirinya sudah mempunyai tiket untuk masuk surga. Dan karena begitu maka sering menyalahkan orang lain. Karena merasa dirinya itu adalah sudah melebihi dari orang lain, maka sering menyalahkan orang lain, sering meremehkan orang lain, sering merendahkan orang lain. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ini bisa naik lagi ketika suatu saat sudah tidak mendapatkan respon yang baik dari orang-orang sekitarnya dengan keujubannya, dengan kesombongannya, maka disitulah mulai muncul hasud, iri kepada orang lain, yaitu tidak rela ketika orang lain mendapatkan kenikmatan melebihi dari dirinya. Ini sudah mulai hasud, dan nanti sudah terus meningkat dan meningkat menjadi sesuatu yang sudah tidak bisa terkendali karena kita tidak merasa bahwa dalam diri kita itu ada penyakit-penyakit seperti itu.
Itulah yang digambarkan dalam Al-Quran. Fi qulubihim maradun. Di dalam hatinya ada penyakit. Tetapi dia tidak merasa bahwa dalam diri hati kita ini ada penyakit-penyakit tersebut. Karena tidak merasa, maka fazadahumullahu marada. Sakitnya semakin bertambah-tambah karena tidak diobati. Oleh karenanya maka kita harus segera mengobati agar penyakit kita tidak terus menumpuk-numpuk dan pada akhirnya menggerogoti tubuh kita dan kita tidak selamat. Naudzubillah. Itulah masyiral muslimin wal muslimat, beratnya bagi kita untuk bisa mengevaluasi diri bahwa dalam diri kita ini ada penyakit-penyakit hati tersebut. Lalu penawarnya seperti apa? Nah, ini yang agak susah. Penawarnya, ya biasanya orang itu berbuat pertama berdasarkan ketidaktahuan. Kata orang Arab, min jahlina nakhta wa min akhta'ina nata'allam. Karena bodoh, karena goblok, kita ini bisa keliru. Wa min akhta'ina nata'allam. Tapi dari kekeliruan itu kita harus belajar. Artinya kita harus mencari tambahan ilmu agar ada pencerahan dalam diri kita bahwa apa yang selama ini kita lakukan ternyata salah dan perlu diperbaiki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang muhasabatun nafsi. Kita harus selalu mengevaluasi diri kita setiap saat. Karena kalau kita tidak mengevaluasi, maka bagaimana kita bisa mengetahui tentang titik-titik kelemahan yang ada dalam diri kita. Katanya Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasi dirilah Anda, telitilah dirimu sendiri qabla an tuhasabu, sebelum nanti diteliti oleh malaikat dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita lawan apa yang sudah menjadi penyakit kita. Karena kita sudah mengevaluasi, kita tahu kita harus melawannya dengan kebalikannya. Jadi kalau orang umpamanya, contohnya orang was-was ini, umpamanya orang was-was itu cara mengobati itu harus